Hai teman-teman, assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin stok frozen food lagi. Ini cemilan yang sehat, enak, dan juga semua anak pasti suka. Aku mau bikin nugget ayam dan berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, langkah pertama kita akan menghaluskan filet dada ayamnya. Di sini aku pakai seberat 500 gram. Setelah dihaluskan, letakkan ayam gilingnya tadi ke dalam mangkok yang lebih besar, kemudian tambahkan dengan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Sekarang tambahkan 2 buah wortel berukuran sedang, ini beratnya 150 gram, sudah diparut halus. Kemudian tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Untuk seasoningnya di sini aku pakai 2 sendok teh garam. Kemudian 2 sendok teh kaldu jamur atau boleh diganti dengan kaldu ayam atau yang lainnya. Tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk dan juga 1 sendok teh garam. Nah, takarannya bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah ya. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku akan menambahkan 4 butir telur, tapi sebelumnya ini akan aku kocok lepas supaya nanti memudahkan kita untuk mencampurnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah dikocok lepas seperti ini, kita tuang semuanya ke mangkuknya tadi. Aku pakai 4 butir telur berukuran sedang. Kemudian ini akan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan dengan 90 gram atau setara dengan 9 sendok makan tepung terigu. Ini akan kita ayak ya, supaya nanti tidak bergerindil. Tambahkan juga dengan 90 gram atau setara dengan 9 sendok makan tepung tapioka. Kita ayak lagi semuanya. Setelah itu akan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, sudah selesai dicampur rata dan hasilnya seperti ini. Jadi konsistensi adonannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang berukuran 18 x 18 yang akan kita olesi dengan minyak sayur secara merata, kemudian ditimpa lagi dengan baking paper. Di atas baking papernya pun di sini aku olesi lagi dengan minyak ya teman-teman supaya nanti tidak lengket. Masukkan adonan semuanya ke dalam loyang. Kemudian akan kita ratakan menggunakan spatula. Nah, di sini aku meratakannya dengan teknik yang seperti itu ya teman-teman. Jadi, tujuannya adalah supaya nanti tidak ada rongga-rongga yang masih kosong di bagian bawahnya. Oke, kalau sudah merata seperti ini, selanjutnya kita siapkan panci kukusan, kemudian kukus adonannya kurang lebih sekitar 30-40 menit atau sampai matang. Jangan lupa untuk tutupnya kita lapisi dengan kain bersih ya teman-teman, tapi kalau pakai kaca tidak ditutup dengan kain pun tidak apa-apa. Setelah dikukus selama 30 atau 40 menit, ini adonannya sudah matang, bisa kita angkat, kemudian kita diamkan dulu sampai dingin. Kalau sudah dingin, kita bantu sisir bagian pinggirnya supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Nah, ini dia adonannya sudah dingin dan cantik banget ya teman-teman. Kemudian kita akan potong. Untuk ketebalannya dan juga cara memotongnya disesuaikan lagi dengan selera teman-teman. Nah, aku akan memotongnya dengan ketebalan yang seperti ini. Selanjutnya akan aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget, Masya Allah. Tebalnya pun pas menurut aku. Selanjutnya kita potong sampai semuanya selesai. Kalau misalnya dalam proses pemotongan teman-teman merasa keberatan atau seret atau susah, itu lumuri saja pisaunya dengan minyak tipis-tipis, nanti insya Allah akan lebih mudah. Oke, ini sudah selesai dipotong semua dan hasilnya Masya Allah banyak banget, aku mendapatkan 72 pieces. Selanjutnya akan kita baluri lagi dengan tepung terigu sebanyak 150 gram dan tepung panir sekitar 300-400 gram. Nah, tepung terigunya ini akan kita tambahkan dengan air sebanyak 250 ml atau disesuaikan lagi kekentalannya.
Kurang lebih konsistensi dari adonan cairnya seperti ini ya teman-teman, ini udah siap. Nah, caranya gampang banget, celupkan satu potong nuggetnya tadi ke dalam adonan basah, kemudian kita angkat tiriskan sedikit, lalu masukkan ke dalam tepung panir, agak ditekan-tekan supaya lebih merekat ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Alhamdulillah ini nugget frozennya sudah selesai. Dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil 72 pieces, Masya Allah super banyak banget. Dan tentunya ini bisa dijadikan stok cemilan untuk anak-anak ataupun untuk keluarga di rumah, karena selain enak rasanya dan juga sehat, ini super praktis kalau mau tinggal ambil dan dikeluarkan dari kulkas. Nah, di sini sudah aku pindahkan ke dalam wadah yang tertutup dan kedap udara, akan aku masukkan ke dalam freezer sebagai stok ya teman-teman. Nah, untuk yang wadah warna kuning ini akan aku masukkan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit supaya nanti tepung panirnya lebih merekat. Selanjutnya kita akan coba goreng. Di sini aku pakai minyak yang lebih banyak supaya nanti teksturnya bisa lebih crispy. Kalau sudah kecoklatan bagian bawahnya bisa kita balik. Sebenarnya ini nggak perlu dibalik karena minyaknya sudah lumayan banyak. Cuman ini biar lebih merata saja kematangannya. Kalau sudah kita angkat lalu tiriskan dan udah deh jadi, ini dia hasilnya. Masya Allah nuggetnya super crispy banget, bisa teman-teman dengar. Masya Allah rasanya enak banget, lembut dan juga ayamnya berasa, serta bumbu-bumbunya ini takarannya semuanya pas. Aku jamin tentunya anak dan keluarga di rumah pasti suka banget. Gimana? Gampang kan teman-teman prosesnya? Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa siapkan filet ayam. Di sini filet ayamnya aku pakai 300 gram dan akan kita haluskan dulu ya. Aku pakai chopper. Teman-teman boleh pakai apa aja untuk menghaluskannya. Setelah semuanya halus, kita pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Tambahkan wortel yang sudah diparut, banyaknya secukupnya saja. Kemudian ada daun bawang, pakai secukupnya, kurang lebih 1 batang. 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 butir telur. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh bubuk pala dan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan dengan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Lalu semua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, selanjutnya disisihkan dulu. Kita akan buat adonan telurnya, terdiri dari 3 butir telur. Tambahkan dengan 2 sendok makan air. Lalu masukkan garam sebanyak 1/4 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya siapkan kompor dan juga panaskan teflon. Tuangkan 1/3 adonan telurnya, kemudian kita akan panaskan sampai permukaannya nanti kering ya teman-teman. Kalau sudah, kita angkat lalu lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk satu adonan telur ini aku dapat 3 lembar ya teman-teman. Siapkan daun pisang, kalau tidak ada daun pisang teman-teman boleh pakai aluminium foil. Lalu masukkan adonan ayamnya tadi secukupnya saja, ratakan. Kemudian lipat sisi kanan dan kirinya sebagai pengunci. Lalu gulung perlahan seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita akan balut semuanya dengan menggunakan daun pisang. Satu resep ini aku mendapatkan 3 gulung rolade seperti ini. Selanjutnya siapkan panci kukusan, kita akan kukus 3 adonan ini selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai adonannya matang.
Setelah 30 menit dikukus, ini sudah matang teman-teman, dan tunggu sampai dingin ya. Kalau sudah dingin, selanjutnya kita boleh potong-potong. Hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik, warnanya hijau, kuning, dan juga orange berpadu dengan sempurna. Wanginya juga gurih banget. Udah deh, jadi ini dia hasilnya rolada ayam yang super praktis banget dan juga sehat. Bisa langsung disajikan ketika selesai dikukus atau teman-teman bisa menggorengnya seperti ini. Selain digoreng dan dikukus, teman-teman bisa juga mencampurkannya ke dalam sop atau bisa disajikan dalam bentuk lain seperti saus asam manis. Atau juga bisa disajikan dengan menu yang lainnya. Kalau sudah golden brown seperti ini, bisa kita angkat lalu kita sajikan. Ini enak banget, prosesnya gampang, rasanya juga enak banget. Kalau mau dijadikan frozen food, teman-teman bisa melepasnya dari daun pisang, kemudian dipotong-potong seperti ini, lalu disusun di tempat yang kedap udara. Bisa tahan lama asal disimpan di dalam freezer. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, langsung aja kita mulai. Siapkan sebuah wadah dan masukkan 250 gram filet ayam yang sudah dihaluskan. Masukkan 2 buah wortel yang sudah diserut, 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil, ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan juga masukkan bumbu pelengkap seperti garam, gula, penyedap rasa, dan kaldu bubuk. Serta 250 gram tepung tapioka, dan 1 butir telur. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kemudian kita bisa menambahkan 50 ml air. Lalu aduk rata kembali hingga membentuk suatu adonan. Nah, kurang lebih teksturnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan panci dan didihkan air secukupnya saja. Kemudian olesi tangan dengan sedikit minyak, ambil secukupnya adonan, beri stik ice cream di bagian tengah lalu bentuk seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Sambil ditekan-tekan supaya stiknya nanti melekat dengan adonannya. Nah, kalau sudah selesai dibentuk, langsung saja masukkan ke panci yang sudah berisi air mendidih tadi. Untuk hasil yang sama besarnya, teman-teman juga bisa menimbangnya atau juga bisa pakai sendok takar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya teman-teman, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ke dalam air yang mendidih tadi ya, supaya adonannya tidak menempel satu sama lain. Kalau pancinya sudah terisi penuh, masak sampai kaki naganya terapung ya. Waktunya berkisar antara 15-20 menit, atau juga disesuaikan dengan besar kecilnya adonan kaki naga yang teman-teman buat. Nah, setelah 20 menit, ini adonannya sudah mengapung dan sudah matang, bisa kita angkat lalu tiriskan. Ini hasil rebusan yang pertama, lakukan sampai semuanya adonan habis terebus ya. Sembari menunggu si kaki naganya tadi dingin, kita buat bahan pencelupnya dulu. Ada 3 sendok makan terigu, dan tambahkan air sedikit demi sedikit hingga nanti konsistensi adonannya menjadi seperti ini ya. Oke, sekarang semuanya sudah siap. Ambil 1 buah kaki naga, lumuri dengan tepung basah hingga rata. Kalau sudah, masukkan adonannya tadi ke tepung panir, sambil ditekan-tekan supaya menempelnya bisa sempurna ya. Untuk tepung panirnya ini aku haluskan ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya, sebagian masih ada lagi yang direbus. Ini bisa langsung digoreng atau juga langsung dimasukkan ke dalam kulkas untuk stok frozen food. Sekarang aku mau coba goreng ya, siapkan teflon dengan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan beberapa buah kaki naga. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan lupa dibalik-balik supaya nanti matangnya bisa merata ya teman-teman.
Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Udah deh jadi kaki naga atau apa ya ini namanya. Gampang banget kan cara bikinnya? Satu resep ini aku mendapatkan hasil 25 pieces dengan bentuk dan ukuran yang gemoy-gemoy gini. Mungkin dengan bentuk dan ukuran yang sebesar ini bisa dijual sekitar 3 ribuan. Tapi kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan jajanan anak sekolah dengan harga 1000-an atau 2000-an, bisa dibikin dengan ukuran yang lebih kecil. Teksturnya kenyal, ini tidak keras sama sekali, rasanya enak, gurih. Dicocol dengan saus sambal bikin makin mantap deh rasanya. Makan satu aja pasti nggak cukup. Oke, sekian dulu resep kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.